Saya bersumpah demi Tuhan, saya nggak ikhlas, nggak rela kalau apa yang dilaporkan oleh mereka itu benar, terjadi kekerasan. Saya bisa berjanji di depan Bapak, di depan Tuhan dan agama saya. Saya tidak. Lima perempuan calon buruh migran melompat dari gedung setinggi 15 meter. Mereka nekat kabur karena tidak tahan kerap disiksa. Inilah video pengakuan perempuan-perempuan calon buruh migran yang nekat loncat dari atap berketinggian 15 meter. 3 dari 5 perempuan yang loncat patah tulang kaki. Para buruh migran mencoba kabur karena tak tahan kerap disiksa di tempat pelatihan. Kita disiksa terus. Peristiwa ini terjadi di sebuah penampungan buruh migran Balai Latihan Kerja Luar Negeri Sentral Karya Semesta di Jalan Rajasa, Malang, Jawa Timur. Hingga Kamis siang masih ada beberapa warga yang ingin melihat langsung lokasi kejadian. Iya, akomodasi tahu kan? Mau di belakang itu mana ya? Mbak lihat itu sekarang. Ya, sudah pindah ke mana? Oke, good. Sama teman-teman yang kemarin. Kan akan diminta semua. Berapa banyak mas sekarang di sini? 100 berapa? 100 lebih. Semua negara apa? Hongkong, Singapura. Terus mana lagi? Taiwan ada? Nggak ada. Korea? Nggak ada. Kompak jawabannya. Rata-rata berapa usia sini? Ada 23, 24, 23. Sebelah sebentar ya. Iya. Baik. Ini mengganggu ya. Siap, Komandan. Selamat pagi semua.
Hongkong dong. Yang Hongkong kan ada video ya. Janjikan dapat Hongkong, dapat gaji berapa? Dan kamu harus mengeluarkan uang berapa besar untuk latihan, satu tiket. Yakin? Kemudian tidak pernah dikatakan nanti akan dipotong dari gaji sebesar kepala 6 atau 9 bulan. Kamu mata bulan pun dipotong gaji 6 bulan. Tidak tahu potongan total 6 bulan berapa? Kan totalnya bulan pertama, bulan kedua, total berapa banyak? Tidak tahu. Berapa potongan gimana? Saya marah loh. Atas nama Tuhan saya bersumpah kalau itu benar saya marah. Saya nggak rela, saya nggak ikhlas kalau terjadi kekerasan. Ibu yakin nggak? Ibu bisa garansi saya nggak? Pak, Bapak bersumpah demi Tuhan, Ya. saya juga bisa bersumpah demi Tuhan. Saya bersumpah demi Tuhan saya nggak ikhlas, nggak rela kalau apa yang dilaporkan oleh mereka itu benar, terjadi kekerasan. Saya bisa berjanji di depan Bapak, di depan Tuhan dan agama saya. Saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kerjaan. Kalau mereka sekedar mau keluar, kan bisa ngomong baik-baik. Nggak perlu mereka harus mencari resiko sampai lompat. Betul, saya setuju itu pernyataan Bapak, saya setuju. Kami kemarin hadir dari kementerian Pak, dari provinsi, Kabupaten Malang, Kota Malang, perwakilan kita. Sehari sebelumnya Pak Teknik juga sudah datang menemui anak, menemui kami, sudah menjelaskan dan menanyakan maksudnya dibilang menyesal itu apa. Anak-anak tuh bilang itu bukan menyesal fisik. Jawaban mereka, karena mereka jenuh. Katanya setiap hari harus belajar, mereka jenuh. Itu yang disebut mereka siksaan tadi. Monggo diklarifikasi langsung ke anak buah Bapak yang di Surabaya. Bertemu langsung, mendengar langsung dari JPI. Tidak pernah. Kenapa handphone ditahan ya? Mereka kenapa ditahan? Kalau hari belajar, jam belajar memang kami akan belajar. Setelah selesai jam pelajaran, mereka selesai ada tugas tiket sore, itu kami kembalikan. Setiap hari anak memegang handphone. Bisa komunikasi Oh bisa, keluarga. Bapak melihat BLK kami Pak, apakah penampungan seperti ini dibilang ilegal? Apakah penampungan kami yang seperti ini rumah penduduk sebelah? Kami tidak ada security loh Pak. Anak-anak diberikan kepercayaan untuk tiket, tanggung jawab diri sendiri. Anak yang kabur itu Pak, itu kami ada bukti. Ada pihak ketiga yang ingin membujuk. Hal ini saya sudah laporkan ke pihak yang berwajib, ke Polresta. Ada chattingan, voicemail, nomor telepon orang tersebut. Saya serahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Jadi akibatnya kami P3 yang sudah susah-susah mati mencarikan job. Tapi karena ini kalau ikut saya, kamu berangkat cepat. Oh, saya pelatihan. Nah, mereka. Kami bekerja dari pagi sampai malam di luar kamar saya. Semua anak silakan datang ke kantor kami tidak. Tunjukin ke saya bagaimana tempat mereka untuk lompat. Baik, siap. Ini kan Lompatnya ke sana ke dalam itu. Atau ke jalan itu, ke dalam. lewat mana keluarnya Ibu? Sini. Dari situ. Oh. Yang kita gembok ini Pak. Ini tinggi loh Bu ini. Nggak mungkin orang kalau nggak ada sesuatu sampai senekat ini loh. Pak, Bapak boleh nanti saya berikan buktinya Pak. Kalau anak Gila. memilih seperti begitu, mungkin sudah ada yang jemput di bawah. Sudah ada persiapan. Ya tapi kan kalau memang dia ada tawaran orang, buat apa dia mau mengikuti tawaran itu sementara fisiknya yang dia yakini dia cacat pasti. Kita berhubungan mungkin dengan pendidikan anak yang tidak
cukup tinggi loh Pak. Kita pun kalau tahu nggak mungkin. Anak-anak teman-teman yang lain baik-baik. Kalau Idul Fitri yang meninggal, Oh, yang meninggal. disinyalir ini dibuka. Gembok dibuka, mereka lompat ke bawah. Anak itu sih Mereka dijemput. Iya bang, ini di gembok. Kok bisa nekat ya? Bisa nekat ya, itu yang dari tanda tanya pak. Iming-iming apapun bisa mengalahkan ketakutan dia untuk ketinggian, dia hebat juga. Semua mengatakan tidak. Kalau kok kayak kompak, berarti kan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ibu merasa dia meninggal wajar, kan nggak apa-apa juga yang lain tahu. kalau saya sendiri, saya tidak bisa menutup mulut anak-anak Pak. Apalagi kan ada Pak Beni di sini. Apabila mau mereka mengatakan, pasti mereka katakan. Tapi kalau secara dokumen dan lain-lain, kami sudah berkoordinasi loh dengan pemerintah daerah sana. Jadi saya Ya, harap ibu jangan ngomong gak ada ibu berusaha dengan Kepri, kalau PT pemerintah ibu gak ada dengan saya. mohon maaf Pak Beni. Dan atas nama Tuhan saya bersumpah saya nggak rela, nggak ikhlas jika ada kekerasan. Ibu catat. Ya, yang kedua, ibu berhadapan dengan hukum saat ini. Ya, ibu punya alasan segala macam apologi silakan. Ya, saya dari sini akan ke Polres. Proses hukum ini sudah tuntas. Ya. Dan jangan pernah ibu merasa ada siapapun pihak di belakang ibu. Saya lawan. Saya tidak merasa kalau seperti demi itu, PMI, Pak. demi pekerjaan migran saya lawan. Siapapun yang kalau ibu merasa ada backing, ada orang besar di belakang ibu. Tidak ada Pak, tidak ada sama sekali. Tidak, saya tidak merasa seperti itu. Hebat sekali, ada iming-iming yang bisa membuat dia nekat. Kami bin aja. Kalau sedang ikut pelajaran ditahan juga. Hari Sabtu kita nggak ada Pak. Ditahan. Dia udah ngaku. Ditahan. Ibu kan baru udah membohongi saya. Ya. Enggak. Ibu udah membohongi saya. Ibu bilang handphone hanya ditahan jika dalam proses belajar. Ini nggak dalam proses belajar. Saya tanya mana handphonenya ditahan. Mereka tadi lagi diskusi ada juga di mana No. Ibu mengatakan handphone hanya ditahan saat belajar. Ini nggak belajar, ditahan handphone. Ya. Kalau mereka berkomunikasi dengan keluarga, ada keluarga yang sakit, maka butuh informasi. Lalu terkait pentingnya ditahan. Kalau tadi katakan sementara belajar handphone ditahan, dimasukkan lokal, oke, kita bisa terima. Tapi dalam hal ini, hati-hati loh. Ibu dapat informasi keluarga ibu meninggal, keluarga ibu sakit, perlu ibu datang, perlu ibu menjenguk. Bagaimana? Itu kan penting. Terus mereka ditahan. Berapa lama di sini? 1 bulan. Kamu mau dibilang ada di mana? Satu ya, catat ya. Ada yang meninggal di sini, ya. Oke, ibu mengatakan bahwa meninggalnya di rumah sakit. Informasi si korban meninggalnya di sini. Kedua korban yang kemarin lompat. Yang kedua, ya ingat, ibu mengatakan yang lompat tidak ada penyusupan. Oke, serahkan ibu. Saya tidak penyusupan. Ya. Jadi ibu jangan pernah merasa ada pihak siapapun di belakang ibu. Saya ada. Ibu punya backing, punya siapa? Hal itu untuk membacking hal-hal yang buruk saya lakukan. Saya nggak peduli. Oke, saya nggak peduli. Ketiga, ya, terkait penahanan handphone. Keempat, saya sudah dengar langsung pemotongan mereka selama 8 bulan. Dan mereka nggak pegang perjanjian kerja. Perjanjian kerja kan itu kalau pegang kerja, kalau kerja. Kenapa perjanjian kerja nggak dipegang oleh mereka? Ini bukan salah. Ya, saya rekomendasikan tutup kok perusahaan. Ya. Kita yang punya Ini mereka lagi masuk ke perjalanan ini. iya kan minimal di loker aja di sini kan begitu. Setelah makan siang kita bergerak. Setelah mereka semua selesai kegiatan, bagi saya Pak Kemajuan pun juga kita tidak ada masalah. Apakah saya pernah mempersulit kalian ambil handphone Pak?
Sudah berapa lama? Orang tua kalian juga akan yang terbaik ya. Di rumah punya anak juga kan? Ya, Pak. Saya datang ke sini untuk memastikan penampungan pertama fasilitasnya seperti apa ya, kedua bagaimana perlakuan perusahaan pada kalian ya. Kemudian juga hal-hal yang kami dapat informasi handphone ditahan, tadi dia masih membantah seolah penahanan handphone hanya karena saat pelaksanaan belajar, tapi ternyata ada yang lain juga nggak belajar ditahan ya. Pemotongan gaji nanti ternyata kita udah dengar 8 bulan pemotongan gaji. Kalian gaji 5 juta berapa tadi? 300 Hah? 5.500.000. 5.500.000 dipotong 4.100.000 per bulan 8 kali. Jadi kalian hanya dapat gaji berapa? 1,4 juta per bulan. Bagi keluarga, buat biaya sekolah anak-anak kalian. Udah dapat job belum? Udah. Perjanjian kerja? Enggak kan? Perjanjian kerja itu harus dipegang oleh calon pekerja. Ya, kalian jangan mau dibohongi, dibodohi. Kalian menandatangani perjanjian kerja, udah pernah menandatangani? Kita dalam perjanjian kerja udah kan? Oke. Dibaca semua. Baca. Tapi nggak pegang. Harus pegang ya, harus pegang. Dengan ibu-ibu memegang perjanjian kerja itu diatur oleh undang-undang agar kita tahu apa hak kita. Ketika si majikan dewan prestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur, ibu-ibu bisa menuntut mereka. Ibu-ibu merasa tidak berdaya menuntut atas dasar perjanjian kerja itu, lapor ke kami, ke BPJS. Ya, saya sayang ibu. Ya, saya sayang. Iya. Saya nggak ikhlas bisa terjadi penganiayaan, perlakuan yang tidak menyenangkan, yang boleh. Ibu-ibu tidak boleh merasa sebagai pengemis, tidak boleh. Karena kalau ibu-ibu bekerja, tidak boleh memposisikan diri kita seolah-olah kita pengemis, tidak boleh. Kita punya harga diri, dan ibu-ibu dilindungi oleh negara. Jadi kalau ibu-ibu merasa saudaraku jauh, aku nggak punya teman, ada negara. Saya mewakili negara, pemerintah yang akan melindungi ibu-ibu, memastikan di sini bagaimana, apakah fasilitas yang disediakan baik atau tidak, apakah perlakuan dari pihak perusahaan baik atau tidak, apakah makan minum diberikan secara benar atau tidak. Tugas kami. Ya. Jadi ketika kemarin kami dengar ada yang lompat 3 orang ini di rumah sakit, kata-kata pula, ya, 2 melarikan diri, itu yang sedang kami usut, kepolisian sedang bekerja, ya. Tapi kan temuan-temuan lain ada tadi 8 bulan dipotong. Jadi apapun perlakuan sewenang-wenang termasuk kekerasan fisik itu kejahatan. Dan kejahatan tidak boleh dilakukan oleh siapa. Ya. Jadi ibu-ibu sekalipun masih belum berangkat, masih di sini, jadi jangan merasa sebagai pengemis. Tidak boleh. Karena perusahaan butuh. Jadi kita butuh kerja, perusahaan juga yang menampung ibu kan butuh kita. Jadi posisinya sejajar. Tidak boleh ibu-ibu merasa posisinya di bawah. Atau perusahaan dengan jumlahnya seolah-olah dia di atas. Nggak boleh. Seolah-olah misalnya kalau nggak masuk ke perusahaan kami, kalian nggak dapat pekerjaan. Bohong. Yang bisa menempatkan siapapun bekerja banyak perusahaan.
Ya, jadi bukan hanya perusahaan ini. Nah, sehingga ini untuk melatih mental kita, semangat kita, bahwa saya di sini, mereka butuh, saya juga butuh, posisinya seimbang. Ya, nah itu semangat itu yang harus ditumbuhkan. Ya, ya tetap semangat ya. Ya. Oke. Ya, saya harap nanti apapun ibu-ibu bisa saatnya bekerja secara benar, baik, ya, pegang perjanjian kerja dan kita akan desak kepada perusahaan agar perjanjian kerja itu dipegang satu saat. Ya, Paham ya? ya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Jangan lupa ya perjanjian kerja ya. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan perbuatan tidak menyenangkan pada warga negara, khususnya pekerja migran. Pekerja migran ini pahlawan devisa. Saya katakan, mereka menyumbangkan 159,6 triliun pada negara ini. Semua harus termasuk aparatus negara, para perusahaan yang mencari untung dari pekerja migran, sehingga dia harus memberikan perlakuan hormat. Ya, tidak hanya sekedar fasilitas, tidak hanya sekedar pelayanan, tapi perlakuan hormat kepada PMI itu menjadi wajib hukumnya. Kalau yang akan kita temukan hari ini jelas, ya, misalnya handphone, pengakuan dari perusahaan hanya disimpan selama mereka mengikuti proses belajar. Ternyata kita temukan case tidak dalam posisi belajar, handphone juga ditahan. Ini kan sarana vital komunikasi loh. Mereka penting berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya. Kedua, pemotongan tadi gaji. Singapura 5.500.000. Ternyata dipotong selama 8 bulan. Ya. Per bulan dipotong 4.100.000. Mereka hanya tinggal mendapatkan 1.400.000. Cukup apa? Tapi yang lebih fatal dari itu adalah setiap calon pekerja yang sudah mendapatkan job di negara penempatan, dia harus menandatangani perjanjian kerja dengan pihak yang memperkerjakan. Disitulah diatur apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban. Buktinya apa? Beberapa mereka yang tidak, yang sudah mendapatkan kerja, sudah menandatangani perjanjian, tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja. Ini kejahatan menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan. Sehingga atas peristiwa 3 orang yang lompat, ya, kemudian 2 yang melarikan diri, saya masih meyakini tidak mungkin jika tidak ada sebab yang mendorong mereka terpaksa. Tidak ada orang gila yang berani lompat dari gedung dengan ketinggian 15 meter dengan resiko mati, resiko celaka, cacat fisik. Kalau jika tidak ada sesuatu yang mendorong terpaksa. Ini kali ketiga Pak. Ya, ini kali ketiga. Kemudian juga pengakuan dari pihak perusahaan, mereka tidak mengetahui. Dulu ada yang meninggal, ya. Tadi katanya meninggal di rumah sakit. Oke, katakan meninggal di rumah sakit. Tapi kenapa ada upaya untuk menutupi? Tadi kompak loh, ya. CPMI yang lain mengatakan tidak tahu, tidak mungkin. Temannya 1 orang sakit kemudian meninggal itu tidak diketahui oleh yang lainnya. Berarti ada apa? Kita serahkan kepada kepolisian. Ya. Saya secara pribadi tentu marah. Tidak boleh ada perlakuan sewenang-wenang kepada mereka anak-anak bangsa, ya, pejuang keluarga, pahlawan devisa yang dilakukan oleh siapapun. Dan tidak boleh kepala di otak pengusaha berpikir seolah-olah, ya, mereka adalah pihak yang bisa mengatur segalanya. Ini negara hukum kok. Ya. Terkait ketenagakerjaan kita punya undang-undang kok. Ya, kita akan lihat nanti proses hukum Polres. Saya garansi, ya, jika temuan-temuan dan putusan Polres ini menguatkan, ya, kita tutup perusahaan. Nggak ada ampun, nggak ada kompromi, nggak ada negosiasi, nggak ada tawar-menawar. Negara tidak boleh kalah menghadapi satu atau gerombolan pengusaha apapun. Ya. Pada ratifikasi calon migran di sini, kalau nanti ini kan prosesnya nanti ada kasus gitu, ya. Kita tetap diperbolehkan terbang ke luar negeri atau bagaimana? Tetap sementara atau seperti apa Pak? Ya, saya berharap ya mereka yang sudah mendapatkan job, ya, mendapatkan job karena tentu sudah terikat perjanjian kerja, itu juga bisa dituntut akhirnya si PMI yang menandatangani tetap diberangkatkan, yang belum stop dulu hingga ada proses hukum.
Cuma 2 yang belum masuk. Yang ini itu aja. Yang tadi ya. Yang resmi. Yang lainnya juga. Carikan kamu buat untuk guys. Dengan kok. Yuk. Hijau loh. Biasa, kalau nggak biasa sih nggak